Dia juga bingung, padahal semuanya itu sudah berjalan sesuai rencana, maksudnya sudah disusun secara planning gitu kan. Bola mengalir dengan lancar, tapi begitu sampai depan hilang. Justru kekalahan mereka itu didapat di kandang. Tiga kekalahan ini didapat di kandang sendiri. Persis itu kalau dari sisi materi pemain jauh di atas PSS Sleman sebenarnya. Ada isu katanya Mario Maslak mau balik ke PSS. Menurut Bung Ananto gimana? Berjumpa lagi bersama saya Aryanda Ahmad, host kecintaan Anda dan pengamat sepak bola kecintaan Anda Bung Ananto di podcast Radar Jogja Channel. Ya, oke, pemirsa. Kita berjumpa lagi bersama Bung Ananto. Kali ini seperti biasa akan membahas PSS Sleman. Ya. Akan kita bahas terus. Ya. Sampai liga usai. Meskipun kita akan membahas terkait pertandingan Persis lawan PSS. Ya. PSS lawan Persis. PSS menghadapi Persis. Bagaimana pendapat Bung Ananto? Ya, ini pertarungan dua tim yang tidak konsisten. Belum konsisten menurut saya. Karena dari sekian pertandingan, baik Persis maupun PSS ini juga masih memiliki rekor yang belum meyakinkan ya. Ya naik turun lah. Dan sekarang pun dua tim ini tidak dalam posisi yang cukup bagus di klasemen sementara. Bahkan Persis lebih di bawah dari PSS Sleman. Terancam. Ya pasti terancam. Pasti terancam kalau posisinya seperti itu dan tidak beranjak dari itu pasti terancam. Yang menarik adalah dua tim ini bertemu saat mereka juga dalam kondisi tidak lebih bagus gitu. Dua-duanya tidak dalam kondisi baik-baik saja. Baik PSS maupun Persis ya. Persis ini hampir sama dengan PSS. Jadi dari 3 kali pertandingan mereka itu tidak memetik kemenangan. Gitu kan. Artinya dalam artian bahwa ini ada sesuatu yang salah dari mereka dan memang di home kemarin terakhir mereka bisa mendapatkan 1 poin dari PSIS Semarang. Tapi kan seharusnya kalau laga home itu kan resepnya rumusnya itu kan harus dimenangkan gitu. Nah sementara di PSS ini dari 3 pertandingan terakhir malah tidak mampu mencetak gol. Memang di pertandingan terakhir lawan Dewa mereka bisa menahan 0-0 gitu. Tapi masih bermasalah untuk mencetak gol gitu. Nah ini sama kedua tim ini juga hampir sama. Bedanya di pertandingan terakhir melawan waktu away melawan Borneo, Persis ini bisa memetik gol, bukan memetik kemenangan tapi mencetak gol lah. 1 gol saat menghadapi Borneo yang posisinya ada di waktu itu masih pimpinan klasemen masih. Nah ini yang agak sedikit berbeda di situ. Ya bedanya tipis-tipis sebenarnya ya. Dan kedua tim ini juga punya hal yang unik juga dari hal rekor juga ya, rekor di awal musim ini. Jadi PSS ini bagus di laga tandang. Jadi dari 5 away kalau nggak salah, 5 pertandingan away mereka itu bisa menahan imbang atau meraih poin gitu kan. Justru kekalahan mereka itu didapat di kandang. Tiga kekalahan ini didapat di kandang sendiri kan. Kemudian 1 kemenangan mereka dapat di kandang saat menghadapi Barito pun posisinya di bawah sekarang. Nah kalau misalkan kondisi ini bertahan sampai kompetisi menjelang berakhir sampai putaran kedua, kondisinya hampir sama. Artinya PSS ya segitu-gitu saja, Persis ya segitu-gitu saja posisinya. Ini menjadi pertandingan yang sangat penting bagi PSS terutama dan juga Persis juga gitu. Artinya kalau mereka bisa satu sama lain bisa mengatasi lawan mereka, artinya mereka bisa mengamankan zona di atas degradasi. Intinya gitu. Kalau misalnya pertandingan kompetisi ini berjalan positioning dari dua tim ini sama sampai hampir selesai pertandingan, kondisinya sama.
Berarti kan head to head-nya untuk menghindari papan bawah kan dari tim-tim yang itu saja. Iya. Ya salah satunya Persis, kemudian Dewa United, Rans kalau nggak salah ya. Iya, Rans, Cilegon, kemudian Persik, Barito gitu kan. Nah, dari harusnya kalau PSS pengen selamat dari zona degradasi, ya ini memang masih panjang gitu kan. Iya. Tapi ya anggap saja ini sudah hampir lah. Kalau kompetisi ini sekarang sudah selesai kan posisinya di situ kan. Iya. Nah, harusnya PSS nggak boleh kehilangan poin dari Persis. Harus Gitu kan. menang. Harus menang. Nah, kemenangan bagi PSS besok itu sangat penting. Bagi saya, menurut saya itu sangat penting ya. Karena yang pertama pasti akan menaikkan moral bertanding PSS terutama di kandang sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas mereka membutuhkan poin penuh kan. Dan yang paling penting lagi yang ketiga, mereka memecahkan mitos selama 3 pertandingan laga mereka kalah terus. Ini bisa menang kan berarti kata kemarin Rian bilang Maguwo nggak angker lagi, nanti bisa jadi angker lagi gara-gara kemenangan ini. Ya itu saja sebenarnya dari hitung-hitungan kacamata kita ya dari menghadapi pertandingan besok antara Persis dijamu oleh PSS Sleman. Cuma besok juga PSS ini juga bukan tanpa masalah ya. Banyak masalah, terutama dari sisi psikologis. Psikologis pemainnya ini juga harus dibenahi betul. Seto kemarin bilang bahwa tidak hanya dari sisi teknis, tapi juga dari sisi psikologis. Psikologisnya kenapa? Karena ya itu PSS ini kelihatan sulit sekali mencari kemenangan di kandang sendiri. Ini ada apa? Gitu ya. Nah kemarin saya bilang harus ada intervensi dari manajemen dalam artian intervensi positif gitu kan, untuk menaikkan mental ya mungkin itu harus dilakukan. Yang kedua yang menjadi masalah ini di 3 pertandingan terakhir ini PSS Sleman ini nggak bisa cetak gol. Berarti ada masalah di lini depan. Kalau di lini tengah dan belakang dengan mereka clean sheet di 3 pertandingan mereka clean sheet sebenarnya. Mereka tidak kebobolan gitu. Dalam artian aman lah. Artinya ini akan menjadi hal yang sangat-sangat sangat-sangat krusial bagaimana Seto bisa melakukan improvisasi di lini depan. Tentunya apa? Mungkin ada beberapa hal yang harus dilakukan. Mungkin ya dengan perombakan taktik mungkin juga bisa. Kemudian kalau pemilihan pemain mungkin beberapa kali pemain dipilih juga hasilnya masih karena hampir semua udah main semua. Ya mungkin pemahaman antar pemain lah. Pemahaman antar pemain jauh lebih chemistry-nya ya. Chemistry-nya itu harus lebih dimatangkan lagi karena pemain-pemain ini kelihatan juga masih agak belum nyetel. Terutama di lini depan, nah, terutama pergerakan tanpa bola. Dan saya melihat sering dari serangan PSS ini itu awalnya terbangun rapi dari belakang, tengah sampai depan mereka kebingungan bagaimana mereka menembus pertahanan lawan gitu kan. Nah ini sebenarnya kan ada banyak yang harus dilakukan oleh tim pemain-pemain, apakah dengan melakukan gerakan tanpa bola ataukah melakukan rotasi posisi saat menyerang gitu kan, transisi posisi saat menyerang, dan kemudian juga pemahaman terhadap positioning dia sendiri. Karena saya melihat dari beberapa pertandingan Cagas itu strikernya PSS yang ini sekarang lagi dikritik karena juga belum mampu menampilkan performa terbaik. Di pertandingan dengan awal itu sering terjebak offside. Nah ini masalah ini kan. Nah ini bagaimana untuk mengakali itu? Apakah karena pemain kita itu terlalu cepat berlari, ya kan? Maksudnya cepat berlari, mereka berlari duluan, ataukah memang yang melepas umpan ini terlambat? Intinya kan gitu. Nah ini yang harus dibenahi betul. Nah, saya pikir tim PSS ini dari tim kepelatihan ya, ada 2 orang yang saya lihat, Ansari Lubis
Satunya lagi kemudian ada Seto kan. Seto dulu waktu jadi pemain dia striker. Ansari Lubis ini kan gelandang serang. Harusnya dua pelatih ini bisa memecahkan masalah ini kan. Masalah yang ada di PSS ini. Jadi seperti apa? Kalau menurut Bang Ananto sendiri, permasalahan utamanya itu sebenarnya dari lini depannya atau aliran bola dari tengah ke depan? Kalau melihat Bang Ananto selama ini? Ya, kalau saya pikir sih sebenarnya lini depan ya. Lini depan karena yang paling bermasalah ya karena bermasalah lini depan. Karena begini, gelandang itu kan biasanya gelandang itu juga melihat ini striker mau bergerak seperti apa. Apakah dia stay di situ di satu posisi, ataukah dia melakukan gerakan ke flank, ataukah bagaimana dia turun kemudian untuk menjemput bola. Nah, ini yang harus yang biasa dilakukan oleh gelandang gitu kan. Gelandang itu tahu itu sebenarnya. Nah, yang saya lihat belakangan karena lini depannya PSS ini bermain terlalu monoton. Maksudnya tekniknya itu aja. Mereka tidak melakukan coba mencari ruang yang agak lebih lebar, kemudian bermain agak merapat gitu kan. Nah, ini yang belum mereka lakukan. Itu saja sebenarnya kalau konsep lini depan ini kan sebenarnya kalau strikernya hebat ya, misalnya dari lini belakang di shooting ke depan, umpan ke depan, kalau memang strikernya hebat kan bisa juga ada gol tercipta gitu kan. Tapi kan konsep permainan dari PSS nggak seperti itu, harus dari belakang gitu. Nah, ini yang saya lihat kalau lini tengah saya pikir tidak begitu bermasalah. Kreativitasnya juga cukup bagus karena di situ ada Zewalente ya. Zewalente ini kan dia kan pelayan, pelayan striker. Strikernya ini posisinya seperti apa? Mau kemana? Apa dia mau minta bolanya seperti apa? Nah, kadang saya melihat striker PSS itu lebih suka menunggu di kotak penalti lawan saat menyerang. Jadi mereka tidak melakukan gerakan untuk menjemput bola. Kalau striker ini turun melakukan gerakan jemput bola, ada ruang yang kosong di depan. Nah, ruang yang kosong di depan ini bisa dimasuki oleh gelandang atau pemain sayap. Nah, ini yang kadang agak sulit diantisipasi oleh bek-bek lawan. Nah, ini yang mungkin yang salah satu hal kecil lah sebenarnya. Nah, saya pikir pelatih PSS juga sudah tahu itu. Tinggal bagaimana nanti di lapangan seperti apa, kemauan pemain depannya ini nanti seperti apa. Itu ya. Berarti intinya kan bukan taktik Setonya yang salah. Saya pikir enggak, karena terakhir Seto itu pernah ngomong dia juga bingung. Padahal semuanya itu sudah berjalan sesuai rencana, maksudnya sudah disusun secara planning gitu kan. Bola mengalir dengan lancar, tapi begitu sampai depan hilang. Nah ini berarti kan ada masalah di situ. Agresivitas pemain-pemain depan, terutama improvisasi pemain depan ini harus muncul. Harus pemain-pemain kreatif yang masuk ke situ gitu kan. Enggak lagi cuma pemain hanya mengandalkan sprint, kemudian dribble dengan bola, tapi dia juga harus memanfaatkan lebar lapangan atau space yang kosong di situ. Nah, space yang kosong ini harus memang ini agak cukup repot ya, karena pemain depannya harus dituntut lebih banyak bergerak, sehingga mereka tidak stay di situ aja. Itu ya sebenarnya. Melihat sekarang inilah istilahnya Persis lawan PSS lawan Persis. Kira-kira ya kalau menang siapa? Kalau kira-kira menang siapa saya nggak berani menebak. Iya. Tapi saya berharap PSS. Ya kan? Tapi kalau melihat dari sebenarnya kan kedua tim ini bisa dibilang sama-sama masalah lah maksudnya. Ya. Belum menemukan masalah mungkin belum menemukan ininya. Sebenarnya ada perbedaan yang mendasar ya antara Persis dengan PSS Sleman ya. Persamaannya ya tadi itu belum maksimal, masih tidak konsisten kan, masih naik turun performanya. Sebenarnya ada perbedaan yang cukup mendasar dari PSS dan Persis Solo ini. Persis itu kalau dari sisi materi pemain jauh di atas PSS Sleman sebenarnya. Baik dari sisi harga ataupun dari skill individu ataupun kualitas atau nama besar pemain. Sebenarnya pemain Persis ini kualitasnya ada di atas PSS Sleman gitu kan. Nah, nggak hanya pemain-pemain senior, tapi pemain-pemain junior yang Persis ini, pemain-pemain yang pemain-pemain mudanya ini juga bagus-bagus sebenarnya, ya kan? Juga pemain asingnya itu jauh lebih bagus dibanding
yang dimiliki oleh PSS Sleman gitu. Nah ini tinggal bagaimana sebenarnya Persis ini meramunya gitu kan. Nah berbeda dengan PSS waktu itu kan dibentuk dengan pemainnya ya yang tersedia di bursa saat itu siapa gitu kan, sehingga kuota ataupun stok pemain dari PSS ini sangat terbatas, pilihan pemainnya ya itu saja. Sementara dari Persis pilihan pemainnya ini mungkin banyak ya, dan cadangannya pemain Persis Solo mayoritas yang punya pengalaman juga masih banyak, ya kan? Nah sekelas Samsul Arif aja gitu kan, yang kemarin jadi pencetak gol, pemain lokal dengan pencetak gol yang paling banyak di kompetisi lalu aja, dia sering dibangun cadangkan di Persis gitu kan. Nah, berarti kan yang lain ini jauh lebih bagus dibanding Samsul Arif. Itu Samsul Arif loh. Coba ya. Sementara di PSS, Boas itu masih sering main. Boas itu masih sering main. Ya kan? Itu loh, kalau nggak bahkan di beberapa pertandingan Boas itu juga tampil sebagai starter gitu. Ya kan, antara Samsul dengan Boas ini kan sebenarnya hampir sama gitu. Tapi Samsul ini lebih sering dicadangkan di Persis. Nah berarti materi pemain yang dimiliki Persis di luar Samsul ini lebih bagus ya. Nah saya pikir itu jadi ini mungkin kesempatan dari PSS ya untuk mengambil poin dari Persis. Mumpung Persis belum menemukan pelatih juga, mumpung kondisi di Persis ini juga belum stabil ya, belum baik-baik saja. Ini kesempatan namanya. Nah, kalau dari kalau dari kualitas pemain ya. Yang kedua dari rekor pertemuan sama. Pernah mengalahkan, juga pernah dikalahkan gitu kan, dan kemudian pernah draw itu juga. Dan yang satu lagi yang jadi menarik di sini, Persis ini bagus di kandang tapi jelek di tandang. PSS kebalikannya, bagus di tandang, jelek di kandang ini kan. Jadi 50-50 saya pikir. Kemarin tadi saya lihat di beberapa bursa bursa taruhan lah, bursa taruhan yang kalau saya dulu jadi wartawan ini kan juga saya sering melihat itu, memantau saja gitu kan. Memantau saja tapi tidak ikut taruhan gitu. Itu saya melihat ini 50-50. Jadi tidak ada bursa taruhan yang mengunggulkan satu. Memang PSS agak diunggulkan dikit dibanding Persis gitu kan. Ya itu kan bursa taruhan gitu. Tapi biasanya prediksinya itu juga nggak jauh-jauh dari situ. Nggak jauh-jauh dari situ loh ya. Kalau saya dari pengalaman saya ya. Itu ya. Jadi istilahnya ini kesempatan yang sangat penting buat PSS untuk meraih 3 poin. Ya, untuk membangkitkan mental. Ya, untuk meraih 3 poin sekaligus rebound lah. Rebound dalam arti kan ya selama ini down, kemudian kayak bola kan, kalau kayak bola tenis lah, kalau kita pantul kita sampai di bawah, kita berharap ini bisa naik, bisa meloncat ke atas lah. Kalau ini menang dan ini menjadi pijakan dari PSS untuk pertandingan berikutnya, saya pikir lebih bagus gitu kan. Dan kekalahan PSS kemarin kan menghadapi tim-tim yang punya karakter ya dan nama besar yang lebih tinggi dibanding PSS Sleman gitu kan, yang punya kemampuan finansial lebih lah misalnya, dan punya punya jangka waktu persiapan pemain yang lebih banyak dibanding PSS. Kalah dari SM, Persib, kemudian Persebaya, itu adalah tim-tim yang legendaris lah di Liga Indonesia. Dan saya pikir saat menghadapi Persik, menghadapi Dewa, terus kemudian Barito, PSS Sleman ini juga bisa berbuat banyak kan. Saya pikir ini kesempatan besar untuk meraih poin penuh. Intinya gitu ya. Oke. Nah, sebagai penutup nih Bung Ananto. Ya. Ada isu katanya Mario Maslak mau balik ke PSS. Menurut Bung Ananto gimana? Ya, tergantung manajemen ya. Tergantung manajemen dan tentu saja tergantung dari staf pelatih ya. Seperti apa. Kalau melihat ini deh kemampuannya untuk PSS ini. Kalau saya pikir yang dibutuhkan PSS sekarang, Maslak ini kan defender ya. Iya.
defendernya juga cukup bagus kan, si Talisson kan. Kalau nambah defender lagi di asing, ya percuma kan. Kalau saya percuma, kalau bagi saya itu percuma. Kecuali rekrutnya itu nanti gelandang bertahan, atau justru malah striker, atau kalau enggak dua striker sekalian gitu kan. Kalau defender, kalau back, saya pikir Sudah cukup. Talisson juga cukup bagus gitu kan. Kemudian tinggal cari tandemnya Talisson saja. Kalau masalah kembali balik lagi ke sini ya apa ya, kalau dulu aja dia nggak bisa menembus squad ya. Kemudian dia balik lagi ke sini, pertimbangannya kalau pertimbangan teknis, saya pikir ya nggak begitu menarik. Pertimbangan teknis kalau dari sisi teknis ya itu nggak begitu menarik. Tapi kalau pertimbangan yang lain, saya nggak tahu itu apa selera atau apa itu. Ya monggo, itu di luar teknis kita kan. Kalau dari sisi teknik saya ditanya teknis percuma gitu. Jadi lebih baik gelandang, kalau enggak striker sekalian. Striker sekalian, dua-duanya striker atau satu gelandang bertahan, satu gelandang serang, atau satu striker, satu gelandang bertahan, atau gelandang serang satu lagi. Itu saja. Atau kalau enggak sayap yang cukup kencang gitu. Intinya gitu. Itu Yan. Oke. Jadi begitu. Kita berharap doa yang terbaik untuk PSS. Ya. Semoga dapat meraih 3 poin. Amin. Sehingga mentalnya bangkit lagi. Terus juga istilahnya penyemangat lah. Ya. Bagi teman-teman BCS dan Sleman. Slemannya ya. Agar kembali ceria lagi Sleman ini ya. Betul Karena sekali. beberapa waktu yang lalu. Sedih. Ya, nggak cuma cuacanya yang mendung, tapi kelihatan secara kebatinan ini juga mendung nih. Iya, memang terlihat harus sekali. cerah lagi lah. Oke, siap. Terima kasih Bang Ananto. Sama-sama Sampai lihat. jumpa di episode berikutnya, terutama review hasil pertandingan Persis lawan PSS oleh Bung Ananto. Jadi jangan lupa subscribe ke Radha Jogja Podcast dan Radha Jogja Channel. Sampai jumpa.